Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini kita akan membahas tentang otot. Perhatikan bahwa manusia ini tersusun atas otot-otot. Ada 3 jenis otot yang menyusun tubuh manusia. Yang pertama yang disebut dengan otot lurik. Otot lurik ini dalam keseharian kita sebut dengan daging. Nah, ini terdapat di sebelah luar rangka kita. Kemudian jenis yang kedua adalah otot jantung. Nah, otot jantung ini khusus kita temukan di organ jantung. Kemudian jenis yang tiga adalah otot polos. Otot polos ini kita jumpai pada alat-alat tubuh bagian dalam, contohnya pada pencernaan. Coba kita perhatikan bentuknya. Ini otot lurik, ini otot jantung, dan ini otot polos. Perhatikan gambarannya ini, ya. Ini dengan ini agak mirip, hanya ini bercabang. Kemudian ini bentuknya nih seperti kuncir, ya, atau gelendong. Nah, sudah saya jelaskan tadi dalam gambaran sepintas tadi bahwa otot itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah otot lurik. Selain disebut otot lurik, dia disebut juga otot sadar karena gerakannya di bawah kesadaran kita, dikendalikan oleh kesadaran kita, yang juga dinamai otot rangka karena dia melekat pada rangka. Dia disebut otot lurik karena warnanya lirik-lurik tadi, selang terang gelap tadi, ya. Kemudian jenis yang kedua adalah otot polos. Dia warnanya polos. Disebut juga dengan otot tak sadar karena gerakannya di luar kendali kesadaran kita. Jenis otot yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung juga disebut dengan otot lurik tak sadar. Tadi perhatikan tadi, ya, gambarnya bahwa otot jantung itu mirip dengan otot lurik, tapi kerjanya di luar kesadaran kita. Mari kita bahas satu-satu. Sekarang kita bahas dulu dengan otot lurik. Nah, otot lurik itu sudah saya jelaskan tadi disebut otot rangka karena melekat pada rangka. Disebut juga dengan otot sadar karena dia bekerjanya di bawah kendali kesadaran kita. Nah, kita perhatikan ini otot lurik ini. Dia memiliki banyak inti nih, ada di tepi, intinya ada di tepi. Jadi setiap sel otot kan setiap otot terdiri dari sel-sel otot. Nah, setiap sel otot ini terdiri dari banyak inti nih, banyak inti. Terdapat di bagian luar. Nah, bentuknya ini silindris. Silindris artinya bentuknya seperti batang, seperti pipa. Nah, ciri yang ketiga dari otot ini adalah cepat menanggapi rangsangan. Contoh, ketika kita terkena panas, kita langsung cepat menghindar. Kemudian bekerja menurut kesadaran kita. Jadi tangan kita akan bergerak kalau kita menyuruh bergerak, atau kaki kita akan melangkah kalau kita menyuruh melangkah. Artinya semua kegiatan tubuh kita selalu di bawah kendali kesadaran kita. Itu yang bergerak adalah otot rangka atau otot lurik. Ciri yang kelima adalah nih, ada tersusun nih, ya, ini agak
gelap, terang ya, agak lebih gelap, warnanya ini terang. Nah, karena warnanya lurik-lurik ini, maka dia disebut otot lurik. Nah, otot ini selnya ini lebih panjang dibandingkan dengan otot polos. Sekarang jenis yang kedua, yaitu otot polos. Nah, perhatikan bentuknya nih, otot polos. Nih, seperti rambut dikuncit itu kan ya, atau gelendong. Nah, dalam setiap selnya ini memiliki satu inti nih di tengah-tengah. Nah, otot polos ini sangat lambat menanggapi rangsangan. Bekerja di luar kesadaran kita. Contohnya gerak peristaltik pada lambung. Kan setiap hari lambung itu bergerak terus tanpa bisa kita hentikan atau tanpa bisa kita mempercepatnya. Jadi bergerak seperti itu terus. Kemudian denyut pada pembuluh darah kita itu juga tidak bisa kita hentikan. Oleh karena itu dikatakan bahwa bekerjanya di luar kesadaran kita. Ciri yang kelima, dia juga memiliki daerah gelap terang sebetulnya nih ya, terlihat ada gelap terang ya ini, karena ciri otot ini dia terdiri dari dua serabut, yaitu aktin dan miosin. Nah ini banyak dijumpai di dinding-dinding saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran urinaria atau kencing dan lain sebagainya. Pokoknya di semua organ-organ dalam itu tersusun dari otot-otot polos ini. Kemudian jenis yang ketiga adalah otot jantung. Perhatikan otot jantung ini mirip sekali dengan otot lurik tadi ya. Nih, lurik-lurik nih. Ini memiliki banyak inti. Ya, intinya di tengah. Kalau otot lurik tadi di tepi kan, banyak inti tapi di tepi. Nah, kalau otot jantung ini memiliki banyak inti tapi di tengah-tengah sel otot. Bentuknya tadi seperti otot rangka dia, silindris. Bedanya pada otot jantung ini ada percabangan nih. Bercabang. Nih, bercabang. Nah, otot jantung ini kerjanya seperti otot polos, yaitu di luar kesadaran kita. Maka detak jantung tidak bisa kita kendalikan. Suruh melambat nggak bisa, suruh dipercepat nggak bisa. Nah, sekarang kita perhatikan rekapitulasi dari perbedaan tersebut. Mari kita lihat perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita lihat dari bentuknya. Otot polos tadi bentuknya gelendong. Otot lurik bentuknya silindris. Otot jantung bentuknya silindris. Sekarang kita lihat dalam hal inti. Otot polos itu intinya ada satu di tengah-tengah. Kalau otot lurik itu intinya banyak di tepi. Kalau otot jantung intinya banyak di tepi tetapi memiliki percabangan. Kemudian otot polos, cara kerjanya ini di luar kesadaran. Otot lurik kerjanya di bawah kesadaran. Otot jantung bekerja di luar kesadaran. Sekarang bagaimana tentang tampilannya? Otot polos itu tidak berselang-seling, artinya dia polos. Otot lurik mempunyai bagian gelap dan terang tadi berseling-seling.
Kemudian otot jantung juga mempunyai bagian gelap dan terang berseling-seling. Kemudian kita lihat tempat ditemukannya. Otot polos itu banyak kita jumpai di tubuh bagian dalam, seperti dinding usus, pembuluh darah, saluran kelamin, saluran sekresi, saluran kencing, dan lain sebagainya. Sedangkan otot teluri menempel pada rangka, makanya dia disebut otot rangka. Pada otot jantung, dia mempunyai bagian yang gelap dan terang berseling-seling tadi. Otot jantung dijumpai pada jantung. Nah, gerakan pada otot polos menerima rangsangnya ya. Otot polos lambat menerima rangsangan. Otot teluri cepat menerima rangsangan. Otot jantung juga lambat menerima rangsangan. Sekarang kita lihat otot polos tidak cepat lelah, otot teluri cepat lelah, otot jantung tidak cepat lelah. Sekarang kita lihat cara kerja otot. Cara kerja otot itu ada dua macam, yaitu sinergis, artinya ada beberapa otot yang bekerja saling membantu. Kemudian ada yang disebut dengan antagonis, yaitu ada beberapa otot yang kerjanya itu berlawanan. Contoh otot yang kerjanya berlawanan. Ini ketika kalian menekuk tangan kalian ke arah dalam, ekstensi ya, ke dalam, menekuk ke arah dalam sini, maka otot bisep ini berkontraksi. Sedangkan otot tricep ini berrelaksasi, mengendor. Dan sebaliknya, ketika kalian meluruskan lengan, ya lengan ini kita luruskan tangan, maka otot bisep ini mengendor atau berrelaksasi, otot tricep ini berkontraksi atau memendek. Inilah yang disebut dengan antagonis, kerjanya berlawanan. Yang satu berkontraksi, yang satu berrelaksasi. Nah, ini contoh yang khas pada lengan ini. Kemudian otot yang kerjanya saling membantu. Contoh ya, ketika kalian mendorong tembok dengan tangan, kamu dorong, maka ada beberapa kerja otot yang saling membantu. Contoh otot-otot lengan, yaitu otot bisep dan tricep, itu semua berkontraksi. Kemudian otot deltoid yang ada di punggung kalian, ada yang ada di skapula ini, yang ada di skapula, yaitu otot deltoid yang ada di sini, otot skapula, otot punggung, itu juga berkontraksi sehingga mereka saling membantu kerja. Demikian juga ketika kalian mengangkat, katakanlah ember yang berisi air dari tanah diangkat. Nah, itu otot-otot lengan kalian saling membantu, otot lengan dan otot bahu saling membantu kerjanya. Itu disebut dengan sinergis.